Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang lembut, kenyal, dan bersarang. Kali ini aku mau buat kue apem beras yang gak cuma enak, tapi juga mudah banget cara buatnya. Kita nggak perlu mixer atau alat khusus, cukup diaduk-aduk aja dan dikukus langsung jadi. Hasilnya cantik banget, bersarang sempurna, manisnya pas, dan pastinya bikin nagih. Kue ini cocok banget disajikan untuk isian snack box, ide jualan, atau jadi teman ngeteh di sore hari. Yang penasaran bagaimana cara membuat kue apem beras yang enak dan anti gagal? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan sekarang yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, langkah pertama, siapkan gelas takar. Masukkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Kemudian tuang air matang hangat, masukkan ke dalam gelas takar sampai 500 ml. Nah, ini sudah 500 ml ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, larutan santannya ini akan kita sisihkan dahulu. Berikutnya, siapkan panci. Masukkan 150 gram gula pasir. Kemudian masukkan larutan santan yang tadi kita sisihkan. Tambahkan 1 ikat daun pandan agar lebih wangi. Dan setengah sendok teh garam. Kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar tidak pecah santan. Di sini aku masak sampai larutan santannya benar-benar mendidih ya, agar kue apemnya tidak mudah basi. Nah, setelah santannya mendidih seperti ini, matikan api kompornya, angkat, kemudian sisihkan. Kita biarkan sampai benar-benar suhu ruang. Agar lebih cepat dingin, teman-teman bisa pakai bantuan kipas angin untuk mendinginkannya. Nah, kalau sudah suhu ruang, baru bisa kita gunakan ya. Sambil menunggu santannya dingin, kita siapkan bahan-bahan keringnya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung beras, saya pakai rose bran. 50 gram tepung tapioka, 1 sendok teh penuh ragi instan atau setara dengan 5 gram, gunakan ragi instan yang baru ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu bahan-bahan keringnya agar tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, berikutnya masukkan 500 ml larutan santannya. Pastikan sudah benar-benar suhu ruang ya. Kita masukkan secara bertahap larutan santannya agar mudah tercampur merata. Kemudian aduk-aduk dahulu dengan whisker sampai tercampur merata. Nah, setelah larut seperti ini, baru masukkan sisa santannya. Kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata dan larut. Setelah larut, tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini saya pakai pewarna makanan warna merah rose atau merah muda. Untuk warna bebas aja teman-teman, bisa pakai hijau atau kuning, sesuaikan selera aja ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata, sampai didapat warna yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau sudah, adonannya ini akan kita tutup. Di sini aku tutup dengan kain bersih. Untuk tutupnya bisa pakai plastik wrap atau tutup panci, gunakan saja yang ada di rumah ya. Setelah ditutup, kita istirahatkan kurang lebih selama 1-2 jam, sesuaikan dengan suhu ruangan, tapi minimal 1 jam ya, sampai adonannya berbuih dan benar-benar mengembang. Nah, ini setelah 1,5 jam adonannya aku istirahatkan, kita buka tutup kainnya ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, adonannya sudah benar-benar mengembang seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk lagi dengan whisker sampai buih-buihnya menghilang. Nah, ini buih-buihnya sudah menghilang. Berikutnya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng agar kue apemnya lebih lentur dan kenyal. Aduk-aduk lagi kembali sampai benar-benar tercampur merata dan pastikan buih-buihnya sudah hilang ya. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dahulu. Lanjut, di sini sudah aku siapkan loyang brownies mini seperti ini.
Jangan lupa olesi bagian dalamnya dengan minyak tipis-tipis merata ke seluruh permukaan. Oke, sebelum kita tuang adonannya, jangan lupa aduk-aduk lagi kembali adonannya agar tercampur merata. Baru tuang ke dalam loyang. Nah, kalau sudah, ini siap untuk kita kukus. Masukkan loyang yang berisi adonan ke kukusan, pastikan kukusannya sudah benar-benar mendidih ya. Kita kukus kuenya dengan api sedang kurang lebih selama 30-35 menit atau sampai matang. Nah teman-teman, ini setelah 30 menit kita kukus, jangan lupa tes tusuk terlebih dahulu untuk memastikan kuenya sudah benar-benar matang. Nah kalau lidahnya bersih tidak lengket, tandanya sudah matang ya. Matikan kompornya, lalu angkat kuenya dan sisihkan. Biarkan kuenya dingin terlebih dahulu, baru kita keluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kita sisir pinggiran kuenya dengan spatula. Lalu balik kuenya dan lepaskan dari cetakan. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, kue apemnya gembul dan menul-menul. Kita tunggu sampai kuenya benar-benar dingin ya, agar lebih mudah saat dipotong-potong. Untuk memotongnya, sebaiknya gunakan pisau yang dialasi dengan plastik agar tidak lengket. Nah teman-teman, kuenya seperti ini setelah dipotong-potong, hasilnya cantik dan bersarang. Terlihat ya, sangat empuk, lembut, dan lentur. Kalau untuk rasa, jangan ditanya, ini enak banget. Lembutnya terasa, manisnya pas dan gak bikin enak. Cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, atau sekedar untuk cemilan. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.